Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera di dalam Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita siapkan diri mensyukuri anugerah Tuhan pagi ini dengan bagian firman Tuhan, yakni dari Markus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 yang bunyinya demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, bangun pagi adalah gambaran dari awalnya sebuah perencanaan hidup. Dengan bangun pagi hari, maka biasanya apa yang kita pikirkan, rencanakan sebelumnya di malam hari, dapat kita lakukan atau dapat kita realisasikan di pagi hari, siang, dan seterusnya. Orang percaya hari ini mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari keteladanan Tuhan Yesus dalam hal upaya membangun relasi dengan Allah dan spiritualitasnya sebagai hamba Allah yang begitu padat dengan tugas-tugas pekerjaan waktu itu. Tuhan Yesus yang mengajar, mewartakan Injil, menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan mengusir setan. Dan meskipun ia dengan kemahakuasaannya tahu apa yang akan terjadi, tetapi tetap bangun pagi dan berkomunikasi dengan Bapa melalui doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa makna keteladanan iman bagi kita melalui aktivitas Tuhan Yesus bangun pagi dan berdoa? Makna pelajaran berharganya bagi kita adalah pertama, Tuhan Yesus yang Maha Tahu akan semua hal yang akan terjadi padanya saja, masih datang kepada Bapa untuk meminta bimbingan, penyertaannya saat ia akan memulai misinya, pekerjaannya. Apalagi kita sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa. Kita ini makhluk yang lemah, yang tidak tahu apakah yang akan kita kerjakan itu berdampak baik atau buruk. Olehnya doa pagi adalah strategi orang percaya untuk menata hati, menata pikiran, kata, bahkan tindakan yang akan kita lakukan. Dan dengan berdoa pagi-pagi pastinya semuanya itu akan dituntun, dibimbing oleh kuasa Tuhan. Kedua, doa itu sebenarnya mudah dilakukan. Namun seringkali kita melupakannya, termasuk lupa karena kesibukan menjadi alasan akhirnya kita tidak berdoa. Oleh karenanya ada perbedaan dalam hal memaknai doa yang salah selama ini mungkin kita lakukan. Bahwa kita berdoa untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita meminta ini dan itu di dalam doa. Sedangkan yang Tuhan Yesus teladankan hari ini melalui bacaan firman Tuhan, bahwa berdoa adalah kebutuhan hidup yang utama. Maka kenapa ia bangun pagi-pagi benar mendahului semua aktivitasnya? Itu berarti bagi Tuhan Yesus doa adalah bentuk persiapan penting sebelum beraktivitas. Tiga, doa adalah urusan komitmen pribadi seseorang, keintiman seseorang, keakraban seseorang dengan Tuhan. Bila kita tidak menyediakan waktu untuk berdoa secara pribadi, maka bisa saja akan ada hal-hal yang mengisi waktu kita. Dan bisa saja itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah mengajar kami tentang pentingnya menempatkan doa sebagai kebutuhan hidup. Karena dengan berdoa maka bimbingan-Mu akan terus dinyatakan kepada kami, menuntun kami melakukan apa yang benar, termasuk menentukan cara yang benar saat kami mencari dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, tiliklah kehidupan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang menderita karena sakit penyakit, mereka yang sedang terluka karena kehilangan orang tercinta melalui kematian, mereka yang mengalami kehilangan harta benda, tempat tinggal, dan seterusnya karena musibah, bencana alam, kecelakaan, dan yang lainnya. Pakailah kami Tuhan, pakailah juga orang-orang di sekeliling mereka dengan kuasa-Mu. Menjadi alat-Mu untuk bisa menghadirkan kekuatan, pengharapan iman
bahkan juga dapat membangkitkan semangat hidup dalam pengharapan ketika mereka sedang bergumul dalam persoalan hidup. Anak cucu kami dalam tumbuh kembang mereka masing-masing, pendidikan mereka, pergaulan mereka. Mari Tuhan Allah topang, Tuhan Allah tolong lindungi, berkati. Karena ada hal-hal di luar jangkauan kami sebagai orang tua dan keluarga yang tentunya tidak mampu untuk dapat kami lakukan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan anugerahkan sukacita iman melalui hari ulang tahun. Kiranya semakin bertambah-tambah hikmat, cinta kasih, pengenalan, kesetiaan, dan hidup takut akan Tuhan sebagai bentuk bahwa mereka bersyukur. Berkati para hamba-hamba Tuhan dalam lingkup gereja-gereja Tuhan, termasuk Jemaat Tamalan Rea, yang hari ini akan mengelola semua bentuk penata layanan dalam seluruh rangkaian hari Minggu. Karuniakan roh penuntun, kesehatian dalam melayani Tuhan, kesehatan bahkan juga sukacita. Inilah syukur iman dan harapan kami ya Allah, yang kesemuanya itu kami bawa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, pemilik kehidupan yang akan terus tetap setia ada sampai selama-lamanya menyertai kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.